Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Masih banyak misteri dalam cerita One Piece yang belum terungkap hingga saat ini. Beberapa di antaranya adalah tentang asal-usul para Gorosei dan kejadian sebenarnya dalam abad kekosongan. Sepertinya, Gorosei sebagai kepala pemerintah dunia saat ini memiliki kaitan erat dengan peristiwa besar dalam abad kekosongan. Selain itu, Wano Kuni juga memiliki hubungan erat dengan abad kekosongan dan Gorosei. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang pengkhianat dari Wano Kuni yang berkaitan dengan Gorosei. Gorosei merupakan 5 orang tua yang menjadi kepala pemerintah dunia. Dari mana Gorosei berasal dan bagaimana mereka bisa menjabat sebagai kepala pemerintah dunia masih belum diketahui. Namun menurut admin, Gorosei berasal dari masa yang sangat jauh. Mereka telah hidup sangat lama bahkan sebelum abad kekosongan. Seperti yang kita tahu, dalam abad kekosongan terjadi perang besar yang melibatkan aliansi 20 kerajaan melawan kerajaan kuno. Berdasarkan penjelasan dari Profesor Clover, pemerintah dunia berdiri pada masa abad kekosongan juga yang menandakan bahwa aliansi 20 kerajaan memenangkan perang tersebut. Mereka berhasil mengalahkan dan menghancurkan kerajaan kuno, lalu mendirikan organisasi politik yang sangat besar untuk menguasai dunia. Pemerintah dunia menjadi sangat sukses sebab mereka memiliki kekuatan militer terkuat yaitu Angkatan Laut dan ada banyak sekali negeri yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Para Gorosei yang menjadi kepala pemerintah dunia memiliki kekuasaan yang sangat besar dan memegang otoritas yang sangat tinggi. Satu-satunya orang yang berada di atas mereka hanya Im Sama saja. Mengingat Im Sama adalah pemimpin tertinggi pemerintah dunia dari balik layar, maka sudah pasti Im Sama lah yang mengangkat para Gorosei menjadi kepala pemerintah dunia. Im Sama memang salah satu sosok yang berperan sangat penting dalam abad kekosongan. Mungkin alasan mengapa 20 kerajaan mau beraliansi dan memerangi kerajaan kuno itu karena hasutan dan ide dari Im Sama. Im Sama ingin menghancurkan kerajaan kuno, tapi dia tahu kekuatannya sendiri tidak akan cukup. Im Sama pun memprovokasi 20 kerajaan untuk bersatu, kemudian memerangi kerajaan kuno. Setelah mereka berhasil mengalahkan kerajaan kuno, maka para raja pun tinggal di Marijois. Kemudian keturunan mereka menjadi Tenryubito hingga sekarang ini. Kerajaan kuno memiliki hubungan yang sangat jelas dengan Wano Kuni, mengingat leluhur keluarga Kozuki di Wano Kuni adalah para pembuat Poneglyph. Poneglyph berisi banyak hal tentang kebenaran-kebenaran dunia yang juga berkaitan dengan kerajaan kuno. Selain Wano Kuni, kerajaan kuno juga memiliki sekutu lain. Namun, dari negeri-negeri sekutu itu, ada para pengkhianat. Mereka membocorkan berbagai informasi penting terkait kerjasama negeri mereka dengan kerajaan kuno. Mereka memberitahu tentang kekuatan pertahanan kerajaan kuno, serta kelemahan-kelemahan apa saja yang mungkin dimiliki oleh kerajaan kuno. Dengan kata lain, para pengkhianat itu bekerja sama dengan Im Sama. Setelah perang berakhir dengan kemenangan aliansi 20 kerajaan, didirikanlah pemerintah dunia. 5 pengkhianat dari sekutu-sekutu kerajaan kuno mendapatkan kepercayaan besar dari Im Sama, sehingga mereka diangkat menjadi kepala pemerintah dunia, atau yang kita kenal sekarang sebagai Gorosei. Sementara itu, Im Sama sendiri dengan suatu alasan menjadi pemimpin di balik layar. Admin pernah membahas bahwa alasan Im Sama bisa hidup dari abad kekosongan hingga sekarang ini karena pada masa lalu, seorang pengguna buah iblis Ope-Ope no Mi melakukan operasi keabadian kepada Im Sama. Dengan begitu, Im Sama pun menjadi abadi. Keabadian yang dimaksud di sini merujuk kepada usia yang tidak akan pernah habis. Tapi, jika dia diserang atau dibunuh, dia masih bisa terluka dan mati. Tentu kekalahan dan kematian Im Sama akan terjadi di akhir cerita nanti, entah oleh Luffy atau Dragon. Sedangkan Gorosei, mereka berumur panjang dengan cara lain. Sebab, operasi keabadian hanya bisa dilakukan 1 kali oleh seorang pengguna buah iblis Ope-Ope no Mi. Setelah melakukan itu, si pengguna buah iblis Ope-Ope no Mi itu akan mati.
Maka dari itu, Gorosei berumur panjang berkat kekuatan dari buah iblis lain. Buah iblis yang admin maksud adalah buah iblis yang sekarang dimiliki oleh Jewel Riboni. Buah iblis tersebut memiliki kekuatan untuk memanipulasi usia. Pada masa lalu, orang yang mengonsumsi buah iblis tersebut berada di pihak Im Sama. Dia telah mencapai tahap awakening dari buah iblis itu, sehingga dia mendapatkan kemampuan yang sangat hebat yang bisa membuat orang lain dalam batasan tertentu menjadi abadi. Sekali lagi, keabadian di sini bukan berarti tidak bisa mati, melainkan umur yang sangat panjang. Mengapa Gorosei yang usianya telah dimanipulasi, fisiknya tetap terlihat tua? Sepertinya itu memang sengaja, karena sosok orang tua akan lebih disegani dan lebih cocok untuk posisi pemimpin. Namun, meski fisiknya tua, kekuatan dan stamina mereka masih dalam keadaan prima. Salah seorang Gorosei berasal dari Wano Kuni. Seperti yang admin sebutkan tadi, bahwa Wano Kuni merupakan salah satu negeri yang menjadi sekutu kerajaan kuno. Mengingat para Gorosei berasal dari para pengkhianat kerajaan, maka pengkhianat negeri Wano adalah salah satunya. Orang itu adalah Gorosei yang membawa pedang. Gorosei tersebut terlihat paling berbeda dibanding yang lain. Dia berpakaian khas Jepang dan juga membawa pedang. Negeri Wano memang terinspirasi dari Jepang pada zaman Edo, jadi Gorosei tersebut besar kemungkinan berasal dari Wano Kuni. Dia adalah salah satu pengkhianat besar dari negeri para samurai yang mungkin sekarang ini identitasnya tidak diketahui lagi oleh orang-orang Wano Kuni. Gorosei tersebut juga pernah mengatakan bahwa alasan mengapa Zou menghilang dalam kabut itu karena Wano Kuni tidak jadi dibuka. Hal tersebut menandakan bahwa Gorosei itu memang tahu hal-hal penting tentang Wano Kuni. Pedang yang selalu dibawa oleh Gorosei itu sepertinya adalah Sodai Kitetsu, seperti banyak teori yang telah beredar. Sodai Kitetsu dianggap sebagai pedang terkutuk dan merupakan pedang yang sangat kuat dan termasuk 12 Saijo Owazamono. Menurut admin, para Gorosei juga adalah orang-orang yang sangat hebat dalam bertarung. Dengan begitu, Gorosei yang membawa pedang itu pasti seorang pendekar pedang yang hebat. Dunia mungkin hanya menganggap bahwa Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat, tanpa tahu bahwa Gorosei yang memegang pedang itu juga sangat kuat, mungkin setara dengan Mihawk atau bahkan lebih kuat dari Mihawk. Dalam perang terbesar yang akan terjadi, kubu Luffy pasti akan bertempur melawan pemerintah dunia. Gorosei yang membawa pedang itu akan menjadi lawan terakhir bagi Zoro. Tujuan utama Zoro memang mengalahkan Mihawk dan menjadi pendekar pedang nomor 1. Tapi, akan kurang rasanya jika setelah mengalahkan Mihawk, tidak ada lawan yang lebih kuat lagi. Jadi, opsi paling bagus adalah setelah mengalahkan Mihawk dan menjadi pendekar pedang nomor 1, Zoro akan bertarung melawan Gorosei itu. Ini pun akan menjadi pertempuran terbesar Zoro, karena ternyata Gorosei itu lebih kuat dari Mihawk. Nah itu tadi, teori admin tentang pengkhianat dari Wano Kuni yang berkaitan dengan Gorosei. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.